Ya, ini adalah Infinix GT 10 Pro dan ini bukan hanya HP baru tapi juga seri baru dari Infinix, seri GT Game Touring. Nah, kalau lihat dari namanya ini ada embel-embel Pro-nya ya. Jadi mungkinkah juga bakalan ada Infinix GT 10 aja atau mungkin Infinix GT 10S. Nah, Infinix GT 10 Pro ini di launching bulan Agustus kemarin, tapi beberapa minggu sebelum launching, HP ini sudah beredar di pasaran dan jadi perbincangan. Karena di harga yang 3 jutaan itu dapat spek yang bisa dibilang nggak sesuai untuk harga segini. Speknya ketinggian untuk harga 3 jutaan, terutama chipsetnya yang pakai Dimensity 8050. Lalu RAM-nya 8 GB yang bisa ditambah lagi RAM virtual, kemudian memorinya 256 GB. Namun demikian banyak juga yang bilang HP ini terlalu panas atau overheat. Dan untuk skor Antutu 10 ini dapat di 678.321 dengan skor CPU 182.811 dan skor GPU 177.234. Untuk Geekbench 6 itu dapat di 1148 untuk single core dan 3324 untuk multi core. Dan skor GPU OpenCL itu 4549. Harga HP ini 3.499.000 dan waktu flash sale saat launching saya dapat di 3.399.000. Dan kalau kita lihat di official store-nya sekarang ini lagi kosong alias sudah ludes alias goib. Sama kayak Note 30 Pro kemarin. Di paket penjualan kita akan mendapatkan unitnya yang sudah terpasang screen protector, tapi ini screen protector biasa ya alias plastik. Tapi kita akan mendapatkan bonus screen protector dari tempered glass. Dan di sini ada install guide-nya. Ini adalah untuk membersihkan layarnya ya sebelum pemasangan. Dan kemudian ada petunjuk pengguna, ada kartu garansi, ada SIM tray ejector, lalu ada stiker seperti ini. Kemudian kita juga dapat soft case ya, walaupun tidak terlalu ngepas ya, agak longgar sedikit. Lalu ada kabel data A to C yang warna orange dan kepalanya seperti ini ya. Menyamping dia ya, jadi enak untuk dipakai waktu ngegame ya, sambil ngecas sambil ngegame. Kemudian ada kepala charger 45 watt. Ya, HP ini punya kapasitas baterai yang besar ya, 5000 mAh. Tapi waktu saya coba pakai, ini bisa bertahan kurang lebih 1 hari ya, 1 hari lebih sedikit dengan pemakaian sehari-hari. Nah, rasanya ini lebih cepat habis daripada HP-HP lain yang punya baterai 5000 mAh. Dimana kalau HP lain itu bisa 1,5 sampai 2 hari tahannya. Nah, apalagi kalau dipakai untuk main game terus ya, tentu saja akan lebih cepat habis. Untuk pengecasan, HP ini sudah punya fitur fast charging 45 watt yang membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk mengecas 0 sampai 100%. Ya, tepatnya 53 menit. Ya, ini bagian belakangnya ya. Ini kelihatan keren ya. Polanya, gambaran apa? Bagian belakangnya ini keren. Kayak ya HP-HP gaming gitulah ya. Kalau mereka nyebutnya ini apa ya? Mecha gitu ya. Nah, tapi ini terbuat dari plastik, bukan kaca, dan tampilannya ini bukan gambaran dari bagian dalam HP-nya ya, tapi ini adalah gambar dari covernya, dari back covernya. Kemudian kita lihat di sini ada tulisan Infinix GT, lalu ada 3 kamera di belakang yang terletak di rumah kamera yang berbentuk persegi, dan di sini ada flashlight yang berbentuk lingkaran. Jadi di sini ada 4 lampu LED. Ada di atas, bawah, dan kiri kanan ya. Kemudian di sini ada, jadi ini ada strip LED, dia akan menyala waktu ngecas, waktu ada panggilan ataupun ada notifikasi. Walaupun itu nyalanya di awal saja ya. Kemudian waktu putar musik juga akan menyala ya lampu ini dengan mengikuti irama musiknya. Kemudian untuk bagian samping ini desainnya datar. Ya, kita lihat di bawah ada port charging, kemudian ada port charging type C, kemudian ada jack audio, mikrofon, dan speaker. Kemudian di bagian atas ini ada juga speaker, ini speaker kedua, jadi speakernya ada 2 dan tidak tergabung dengan earpiece-nya. Kemudian di sini ada mikrofon kedua juga.
Nah, di bagian samping sini, samping kiri ini ada SIM tray. SIM tray-nya ini bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Masih lengkap ya, dan bentuknya ini sandwich. Nah, kemudian di sebelah kanan, samping kanan ini ada tombol volume. Kemudian ada tombol power. Dan tombol power ini tidak merangkap sensor sidik jari. Nah, jadi sensor sidik jarinya ini ada di layar. Ya, langsung kita buka sensor sidik jarinya. Ya, cepat ya. Langsung kebuka dia begitu ditempel. Nah, ini bagian depannya ya. Ya, keren juga. Di sini kita lihat bezelnya tipis ya. Di atas, di bawah, dan di samping itu tipis semua ya. Jadi tampilan depannya pun ini kelihatan bagus ya. Tidak hanya tampilan belakangnya tapi juga tampilan depannya. Dan di sini ada kamera depan yang sudah punch hole juga. Nah, ya, layarnya ini adalah AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus. Dan sudah punya refresh rate 120 Hz yang adaptif ya, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, jadi tidak terkunci. Nah, sekarang saya akan putarkan video iklannya Infinix Zero 30 5G dari YouTube-nya Infinix Global ya. Jadi ini HP baru ya, mau launching lagi tapi belum masuk Indonesia ya, nggak tahu masuk Indonesianya kapan. Ya, kita lihat layarnya dan juga kita dengar speakernya. Ya, speakernya ini cukup keras dan ya cukup bagus sih untuk harga segini. Tapi mungkin ya nggak imbang antara yang bawah dengan yang atas ya. Jadi kalau kita tutup yang bawah ini mengecil ya suaranya ya. Tapi kalau kita tutup yang atas ya tidak terlalu pengaruh. Ya, ini adalah tampilan layarnya di outdoor. Ini masih terlihat jelas ya untuk di bawah sinar matahari. Oke, sekarang kita ke sistemnya. Jadi HP ini pakai Android 13 dengan XOS V13.1.0 ya. Jadi kemarin sudah dapat 1 kali update XOS-nya ya. Dan istimewanya lagi ini nggak ada bloatware-nya. Ya, ini tampilan depannya dengan wallpaper juga yang bertampilan ala mecha, dan kita lihat ikon-ikon aplikasinya pun beda ya, seperti ini ya. Nah, kayak biasa ini bisa digeser ke samping, kemudian digeser ke atas yang akan memunculkan seluruh aplikasi ya. Halamannya memanjang ke bawah. Kemudian kalau kita tarik dari kiri atas ya layarnya, ini akan muncul notifikasi. Dan kalau kita tarik dari kanan atas, ini adalah yang muncul shortcut dari fitur-fitur. Dan di sini ada tangkapan layar, kemudian ada rekam layar, ada terjemahan, berbagi langsung, ada mode anak. Lalu ada settingan untuk lampu latarnya, ada NFC, terus ada wallet dan proyeksi. Tapi kok ini yang nggak bisa diklik ya, wallet sama proyeksinya ini. Nah, fitur lain ada Chromebook, kemudian Android Auto. Untuk suara ada suara DTS dengan 4 mode, yaitu pintar, musik, video, permainan, dan di sini juga ada equalizernya ya. Untuk pengamanan ada kunci aplikasi, kemudian ada peringatan pencurian, darurat, lalu ada X-Hide. Lalu di fitur spesial ini ada efek lampu latar ya. Ada untuk panggilan masuk ya. Jadi ini ada cahaya mengalir, bernapas, ada meteor ya. Kita lihat ini, kalau seperti ini dia cahaya mengalir namanya. Nah, kalau bernapas seperti ini. Nah, kalau meteor seperti ini ya. Kita lihat yang lain. Ini sama, berkedip seperti ini saja. Kemudian mengisi daya, cahaya mengalir saja. Kemudian ini untuk mulai. Nah, untuk mulai ini ada kilat lampu helium namanya. Ya, seperti ini. Kemudian ada GT Racing. GT Racing seperti ini akan munculnya. Untuk game sama GT Racing sama lampu kilat helium ya, sama meteor. Kemudian bisa ikuti ritme musik dan juga bisa membisukan ketika bagian belakangnya ngadep ke atas ya. Jadi yang muncul hanya lampunya saja, efek lampunya saja.
Nah, HP ini juga ada fitur bypass charging, tapi waktu ngaktifkan itu lewat X Arena ya. Jadi, waktu kita ngecas itu bisa mengirimkan daya langsung ke ponsel tanpa melewati baterainya terlebih dahulu. Nah, ini untuk gaming ya. Jadi, HP ini bisa memainkan Genshin Impact di grafik menengah ya. Ya, ini gambaran grafisnya ya, kita lihat di sini. Kalau yang menengah ini ya rumputnya bergoyang-goyang ya, seperti tertiup angin. Kemudian kalau jalan ini rumputnya akan ya tersingkir seperti ini. Nah, di settingan ini kadang dia masih ada agak nge-lag ya, agak patah-patah, cuma jarang ya. Cuman munculnya ini terutama waktu battle ya, waktu lagi rame biasanya dia akan patah-patah. Nah, ini di depan ada musuh, kita coba battle sebentar ya. Nah, ini dia ya. Oh ya, ini untuk petanya ini sudah terbuka sampai ke Court of Fontaine ya, memang agak berat jadinya ya. Ya, sejauh ini lancar ya. Tapi kemarin waktu saya coba battle ya kadang ada nge-lag-nya, ada patah-patahnya. Nah, itu ya mulai kelihatan. Ya, kelihatan ya. Nah, itu ya patah-patah ya, karena memang lagi banyak ya musuhnya, ada 3 ini. Ya, ini petanya ini sudah terbuka sampai ke Court of Fontaine ya. Jadi memang lebih banyak sudah yang terbuka petanya. Oke, kita coba game yang lain. Dan ini untuk game PUBG New State kita bisa di FPS 90, kemudian grafis ultra dan resolusi grafis tinggi, dan tekstur HD-nya diaktifkan. Nah, di settingan ini waktu saya coba kemarin ya memang masih ada ini ya, masih ada agak patah-patah ya. Tuh tadi kelihatan ya. Masih agak patah-patah dia. Tidak lancar bener ya. Tuh patah-patah ya. Iya. Masih belum terlalu lancar, dan ini memang sudah terasa panas HP-nya. Ya, kita coba yang lain. Nah, kemudian ini PUBG Mobile. Ya, kita bisa dapat di grafis HDR dan frame rate ultra ya. Kalau grafis ultra HD belum bisa ya. Dan waktu saya mainkan ini ya lancar ya. Tidak ada lag ataupun patah-patah ya. Ya, ini panasnya sudah agak ini ya, agak kelewat ya. Ini panasnya terasa sampai ke ini ya, ke layar.
Nah, untuk Mobile Legend kita dapat di refresh rate tinggi, refresh rate ultra dan di grafis ultra ya. Dan ini untuk jalannya permainan waktu saya coba kemarin ini lancar-lancar saja ya, benar-benar lancar, tidak ada gangguan. Nah, ini sudah rame. Ya, lancar masih. Ya, cukup. Dan untuk kamera ini di belakang ada 3 kamera ya. Kamera utama 108 megapiksel, kemudian ada kamera makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Nah, ini untuk menu-menunya ya, ada mode film ya, di sini ada beberapa tema ya, ada gerakan, kinerja, perjalanan ya dan lain-lain. Kemudian ada mode video. Dan mode video ini bisa di 4K ya. 30 fps dan sudah ada fitur ultra stabil tapi aktifnya di 1080p 30 fps. Dan ini ada bisa pembesaran 2 kali. Kemudian ada mode AI cam, kemudian di sini ada mode 108 megapiksel, ada mode cantik, mode potret, mode super malam. Kemudian yang lengkap lagi ini ada AR space, kemudian video singkat mode pro gerak lambat, kemudian video ganda, di mana video ganda ini kita bisa buka kamera depan dan belakang secara bersamaan ya, seperti ini. Nah ya, ini video ganda. Kemudian ada panorama, mode super makro, dokumen, selang waktu, dan skysop. Skysop ini kayak apa ya? Kayak Photoshop ya. Jadi langitnya jadi bisa diedit ya. Kemudian untuk kamera depan ini 32 megapiksel ya. Ada juga mode film, kemudian mode video, mode AI cam, mode cantik, mode potret, mode super malam juga sudah bisa di kamera depan. Kemudian ada AR space, video singkat, gerak lambat, lalu ada selfie lebar dan selang waktu. Nah, berikut ini adalah hasil foto dan juga hasil video dari HP ini. Kita lihat sama-sama. Ya, ini adalah hasil fotonya. Kalau menurut saya hasil fotonya sudah cukup bagus ya, jernih, kemudian tajam juga. Cuman yang kurang ini warnanya ya, kadang terlalu muda warnanya, tidak sesuai dengan warna aslinya. Kemudian ini foto ketika melawan cahaya ya, jadi cukup terang. Lalu ini foto makro. Kemudian foto malam tanpa mode malam dan cukup terang juga. Dan yang ini dengan mode malam lebih terang lagi dan detailnya lebih dapat. Ya, ini adalah hasil dari perekaman video di 4K. Dan ini speakernya juga langsung dari speaker HP-nya ya. Dan ini hasil perekaman video di 1080p 30 fps dengan fitur ultra stabil diaktifkan. Ini saya bawa jalan. Dan ini saya bawa lari dikit. Ya, ini adalah hasil perekaman video kamera depan
di 1080p dengan fitur ultra stabilnya diaktifkan. Dan ini hasil perekaman video kamera depan di 2K, resolusi 2K ya. Ya, di harga 3 jutaan kita bisa dapat HP dengan spek yang tinggi. Ketinggian untuk harga segini. Chipset ngebut, jaringan 5G, RAM besar, memori besar, tampilan bagus baik di depan maupun di belakangnya. Nah, fiturnya juga lengkap, ada NFC, ada gyro hardware, kemudian speakernya double, ngecas cepat, dan kamera pun menurut saya ini sudah cukup. Tapi yang sangat disayangkan ini baterainya lebih cepat habis, dan yang benar-benar mengganggu ini adalah suhunya yang tinggi ketika menjalankan aplikasi yang berat. Walaupun bisa dikasih solusi dengan pakai cooler, tapi ya nambah, dan mungkin agak ribet ya kalau coolernya harus dicolokkan lagi. Nah, di sekitaran harga segini ada Poco X5 Pro yang skor Antutunya 600 ribuan juga ya. Tapi harganya lebih tinggi sedikit. Itu pun yang RAM-nya 6 GB dan memori 128 GB. Kalau RAM-nya yang 8 GB, memori 256 itu lebih tinggi lagi harganya ya, 4 juta lebih. Kemudian yang baru rilis ini ada Realme 11 ya, tapi harganya lebih tinggi dan secara spek itu berada di bawah GT 10 Pro ini. Lalu juga ada Infinix Zero 5G 2023 ya, saudaranya GT 10 Pro, tapi itu speknya juga masih di bawah GT 10 Pro ini ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.